Begitu nampak ke atas begini, kata beliau, saya melihat makhluk yaqulu bainas sama'i wal ardi, duduk antara langit dan bumi begini, manggil Muhammad, Muhammad. Turun Nabi dari Gua Hira. Terus setelah peristiwa Iqra itu, setelah peristiwa Iqra, kemudian wahyu-wahyu turun. Nah, satu masa Nabi naik ke Gua Hira dengan harapan menerima wahyu. Tahannus di situ, wahyu belum turun. Tiba-tiba diputuskan beliau pulang. Saat turun dari Gua Hira itu di pertengahan, tiba-tiba ada panggilan, Muhammad, Muhammad. Nabi nengok kanan, tidak ada yang terlihat, kiri kosong, belakang gak ada orang nampak. Begitu nampak ke atas begini, kata beliau, saya melihat makhluk yaqulu bainas sama'i wal ardi, duduk antara langit dan bumi begini, manggil Muhammad, Muhammad. Sedangkan Rasulullah SAW belum pernah melihat sosok malaikat Jibril sebelumnya dalam bentuk rupanya yang nyata. Saat peristiwa Iqra itu nyamar jadi laki-laki, jadi manusia. Dipeluk, Iqra, Iqra, Iqra. Kata Nabi, ma'ana biqari, ma'ana biqari. Belum pernah lihat rupa aslinya. Itu begitu turun muncul aslinya, Muhammad. Wah, sejauh-jauh lah. Itu siapa namanya nih? Hah? Henry itikaf di Al-Azhar, jam 2 pulang keluar. Begitu pulang keluar di jalan, Henry, kanan kiri kosong, belakang nggak ada, kan? Nengok ke atas, Henry, sendal ketinggalan. Henry, jubah putih, rambut agak panjang. Bagaimana tuh perasaannya? Udah nggak pakai perasaan, lari dia. Nggak pakai perasaan. Makanya di hadisnya disebutkan, faru'ibtu minhu. Saya takut, kata Nabi, sampai bulu kuduk naik. Ru'ibtu itu bulu kuduk naik, tapi masih bisa mengelak, masih bisa lari, bisa menghindar. Kalau tidak bisa menghindar, sulit menghindar, sulit, susah, udah terperangkap. Itu bahasa Arabnya aujas, aujasa, aujasa minal khifah. Makanya Nabi Ibrahim, kakek buyut Nabi yang ke-30, kakek Nabi yang ke-30, Nabi Ibrahim, itu pernah kejadian serupa juga. Tapi Nabi Ibrahim nggak bisa menghindar, diabadikan di Quran, surah 51. Ad-Dariyat, ayat 24 sampai ayat 30. Ya, bagaimana keadaannya? Hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin. Apakah anda pernah dengar kisah Nabi Ibrahim yang memuliakan tamu-tamunya yang datang di malam hari? Iddakhalu alaihi faqalu salama. Ketika mereka minta izin pamit mengucapkan salam, izin datang masuk, ketuk pintu mengucap salam, assalamualaikum, assalamualaikum. Dan antum dah malam-malam 1:30 ada yang ketok pintu, assalamualaikum, assalamualaikum. Dijawab enggak? Jawab. Hukum menjawab salam wajib. An-Nisa 86. Wa idza hayyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha. Jawab wajib. Mengucapkan salam sunnah, menjawab wajib. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Buka dong. Enggak. Nabi Ibrahim tidak. Faqala salam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buka, begitu dibuka nampak orang asing. Agak banyak qaumun munkarun. Saya enggak kenal orang ini. Asing, kalau asing bukan penduduk sini. Kalau bukan penduduk sini berarti menempuh perjalanan jauh. Kalau menempuh perjalanan jauh berarti lelah. Kalau lelah berarti tidak boleh saya banyak tanya. Dipanggil ke dalam, diminta istirahat duduk. Faragha ila ahlihi faja'a bi'idlin samin. Kembali ke dapur, tanya pada istri tercinta Sayyidah Sarah. Kita punya kedatangan tamu sekarang malam ini. Ada enggak menu terbaik untuk menjamunya? Kata beliau, susah, enggak ada stok makanan. Pergi ke belakang melihat ada anak sapi lembu, masih sempat nyembelih bikin gulai malam-malam memuliakan tamu. Hal yang mustahil untuk dikerjakan oleh orang biasa dikerjakan oleh Nabi. Jamu tamu, ikramid dhaif. Begitu sudah selesai, faqarrabahu ilaihim, maka didekatkan, dihidangkan kepada tamu-tamunya. Masya Allah, begitu dihidangkan Nabi Ibrahim ikut duduk begini, tapi tamunya dilihat gak nyentuh makanan. Dilihatin aja. Kata Nabi Ibrahim, qala ala ta'kulun, kok gak dimakan? Diamati dari atas ke bawah, Masya Allah, rambut agak panjang, jubah putih sampai ke bawah, kaki dilihat tidak napak ke lantai. Karena malaikat tidak makan, dia tidak minum, dalam urusan dunia tidak ada, nggak napak. Antum deh, kalau udah begitu tuh, depan kita malam-malam berhadapan begini, kaki nggak napak ke lantai, rambut panjang, jubah putih. Pertanyaan saya, maaf ya, bagaimana perasaan antum? Kalau takut pada saat itu, udah nggak bisa lari, di situ aja paling begini, nggak bisa lari. Takut yang tidak bisa mengelak disebut aujas. Makanya bahasa Qurannya fa'aujasa minhum khifah. Maka beliau merasakan takut dari mereka, tapi udah nggak bisa ngelak. Qalu la takhaf. Mereka berkata, kamu jangan takut. Wa basyaruhu bi ghulamin alim.
karena kemuliaan memuliakan tamu pada amalan yang tidak bisa dikerjakan oleh banyak orang, maka Allah pun hadiahkan sebuah hadiah besar yang hadiah itu mustahil bagi banyak orang. Ini rumus dalam Al-Quran. Jika Anda membutuhkan satu kebutuhan yang mustahil menurut banyak orang, maka kerjakanlah amalan-amalan yang jarang dikerjakan oleh banyak orang. Apa hadiahnya? Istrimu akan mengandung dan melahirkan seorang anak yang cerdas. Istri yang dimaksudkan bukan Sayyidah Sarah, bukan Sayyidah Hajar, tapi Sarah. Sarah itu divonis secara medis dan klinis, maaf, monopus dan mandul. Udah nggak mungkin punya keturunan secara medis. Makanya ketika mendengar keterangan tadi, keluar beliau menepuk, kemudian fasokat wajah, nepuk pipinya. Apakah yang seperti ini masih punya keturunan? Qalu kadzalika qala rabbuk innahu huwal hakimul alim. Tuhanmu Allah telah menetapkan karena suamimu berbuat baik pada malam hari ini dengan kebaikan-kebaikan yang luar biasa. Dia hakimun alim, maha bijak dalam menilai hambanya, maha tahu bagaimana kesungguhan ikhtiar hambanya. Nah, makanya rumus Quran, kalau Anda punya permintaan yang tidak biasa, kerjakan amalan yang tidak biasa. Kata dokter mustahil nih, nggak bisa sembuh. Kata orang mengatakan mustahil nih, nggak bisa dapat. Kerjakan amalan yang tidak biasa. Orang tidur, antum bangun. Orang makan, antum puasa. Orang baca Quran 1 juz, antum 10 juz. Baca. Setelah itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena amalan itu bisa jadi wasilah untuk mengharapkan jawaban doa. Dalilnya Quran surah kelima Al-Maidah ayat 35. Kanan sebelah bawah. Sebelum 36 paling akhir 35. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Hei orang-orang beriman, tingkatkan takwamu kepada Allah dan cari wasilah untuk memohon. Di antara wasilah itu amal soleh. Boleh antum setelah beramal soleh minta kepada Allah dengan amal soleh itu, boleh, sah. Seperti di Al-Bukhari pernah saya sampaikan, kisahnya panjang sekali. 3 orang itu yang pernah kejebak di gua. Ya, kita pernah dengar kisahnya. Jalan-jalan turun hujan, mampir di gua, begitu masuk datang batu kan, batunya nutup, didorong-dorong nggak bisa keluar. Berat. Apa yang mereka lakukan? Tawasul dengan amal soleh. Yang satu bertawasul dengan sebagai seorang pengusaha yang memberikan gaji sempurna kepada pegawainya. Yang satu bertawasul dengan baktinya kepada ibundanya. Yang satu bertawasul dengan meninggalkan perbuatan dosa besar yaitu zina dan membebaskan diri dari sifat rentenir. Begitu mereka bertawasul dengan amalnya, berbohong pada Allah, jika ini amal soleh yang bisa menyelamatkan kami ya Allah dari musibah ini dan kau ridai ya Allah, maka bebaskan kami dari kungkungan batu ini. Didorong oleh ketiganya menggelinding batunya keluar. Sebelumnya nggak bisa. Makanya kalau ada kesulitan, kerjakan amal soleh. Kembali ke kisah Nabi tadi. Nabi SAW, Allahu Akbar. Teman-teman sekalian, hudan, sirah. Begitu sedang gelisah, ada ketakutan, datang ke rumah. Assalamualaikum, diketok, keluar Sayyidah Khadijah. Melihat wajahnya saja, setengah ketakutannya hilang. Adem banget ya. Kalau istri seperti itu luar biasa, Bu. Ya, makanya di Quran istri itu disebutnya diibaratkan bulan. Ya, ibu bulan, suami disebut matahari. Inni ra'aitu hada asyara kaukaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Ya, ra'aituhum li sajidin. Surat Yusuf. Ya, kata Nabi Yusuf, saya mimpi Pak tadi malam 11 bintang gemintang, 1 matahari, 1 rembulan. Hormat sujud kepada saya. 11 bintang gemintang saudara-saudaranya yang 11 orang. Ya, syamsa matahari itu gambaran dari ayah, suami laki-laki. Qamar itu gambaran dari ibu, perempuan, istri kalau untuk suami. Di laki-laki itu mesti menjadi seperti matahari. Apa tugas matahari? Menyinari. Di sinar itu ada kekuatan. Di sinar itu bisa mengeringkan pakaian yang basah. Maka suami seperti matahari, berikan kekuatan perlindungan kepada istrinya. Qawam namanya. Quran surah 4 ayat 34. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Sengat yang mengganggu keluarga, sengat tuh. Dengan izzah yang paling mulia. Kalau ada masalah di istri Anda mengalir air matanya, keringkan air mata di pipi Anda dengan kalimat-kalimat yang terbaik. Tapi perempuan bulan tuh indah. Dipandang enak. Coba lihat keluar, lihat rembulan, enak ngelihat. Baru lihat tuh sudah enak. Indah, baik, raut wajahnya macam-macam. Sayyidah Khadijah. Anti qamarun, Masya Allah. Sudah. Kalau dalam bahasa Arab ada tashbih. Ya, anti kal qamari fil jamalah. Kamu itu bagaikan bulan dalam keindahannya. Tapi kalau dibuang kemudian ada itu tasbihnya, dibuang kemudian wajah syibahnya, langsung dimunculkan anti komarun. Bulan ini adalah Anda, indah dalam akhlaknya. Cantik itu bisa relatif, Pak. Kalau jelek mutlak. Ya. Tapi kecantikan akhlak itu paling indah. Begitu dilihat oleh Nabi, wajah Sayyidah Khadijah, Masya Allah, dilihat. Assalamualaikum dibuka, setengah gelisah hilang. Kalau begitu tentram kehidupan rumah tangga. Coba cek ya. Antum pulang dari kantor tuh, Masya Allah, banyak masalah. Dibuka sama istri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dilihat istri. Wah,
tambah masalah misalnya ya. Itu berarti belum nyampe. Tapi kalau tenang hati ini, Masya Allah, setengah gelisah hilang, mirip-mirip Sayyidah Khadijah. Tinggal dipoles. Ibu belajar, keluarkan bagaimana kehidupan Sayyidah Khadijah, bagaimana berkhidmat kepada Nabi SAW. Jangan ditukar. Wah, ini Khadijah tidak ada, yang ada marah-marah. Dengan kekuatan bulan aku menghukummu. Wah, kekuatan bulan dihukum. Bahaya juga tuh. Nggak ada suami takut istri. Nggak benar. Ya, nggak ada suami takut istri. Saya pernah dengar cerita itu. Satu kali di kampung dikumpulin sama ketua RT-nya. Yang takut istri, pindah kanan saya. Yang nggak takut, kiri saya. Masya Allah, semua ke kanan, Pak. Kecuali satu, ke kiri dia. RT-nya bingung. Anda nggak takut sama istri? Iya, Pak. Saya sama istri saya disuruh ke kiri. Saya sama istri saya disuruh ke kiri. Takut juga.